seluruh dunia tidak perlu lagi orang Islam berdebat dengan saya. Dan itu harus didengungkan supaya kalau pakai Alkitab jangan lawan Luga, tapi kalau pakai Al-Quran lawanlah Edis. Silakan pergi ke Edis kalau mau misalnya cari-cari hiburan, biar ada kegiatan, boleh. Tapi kalau sama saya sudah nggak bisa lagi, karena bukan cuma Uniripa yang mengatakan itu, seluruh pendebat Muslim yang khususnya senior sudah berkata kami tidak mampu lagi bang, kami udah menyerah. Kalau selama masih di tema itu, tapi kalau misalnya di tema, misalnya marilah kita makan gorengan, masih bisa kalian mendebat saya. Misalnya gorengan itu terbuat dari apa? Dari pisang goreng, dari bakwan, dari somai. Kalau temanya somai dan ikan, temanya ketuhanan Yesus, resmi mulai hari ini tidak akan pernah bisa lagi melawan Yesus sebagai Tuhan memakai ayat Alkitab. Saya resmi arahkan semua apologet Muslim untuk jangan melawan saya lagi. Nanti saya bisa giling alus-alus karena Uniripa sendiri sudah mengakui bahwa memang dengan statement pakai Alkitab kita tidak bisa lagi melawan Luga. Silakan kalian pergi. Masih bisa untuk ibarat kata buat hiburan, buat cari-cari koin. Saya rasa cukup ya. Tuhan berkati. Shalom. Oke, terima kasih Bang Luga Tambunan ya. Saya juga memang akui saya tidak mungkin lagi mendebat Luga Tambunan karena memang kalau secara tekstual dalilnya dia punya dalilnya. Ya saya sudah tunjukkan dalilnya. Kejadian pasal ke-5 nomor 3, Roma pasal 1 nomor 3. Kecuali mungkin diturunkan profesor atau doktor yang bisa mengkritisi bahasa asli dari kitab sucinya orang Kristen atau menyatakan bahwa ayat ini salah atau ayat ini tidak seperti itu. Hanya profesor dan doktor Kristen lah yang mampu melawan Luga Tambunan ya. Jadi untuk membatalkan mindset atau doktrin dari Luga Tambunan ini yang bisa menghadapi, setahu saya tidak sanggup ya. Mungkin kalaupun saya sudah jadi profesor nanti, saya katakan saya tidak sanggup menghadapi. Saya katakan saya tidak akan sanggup. Kenapa? Karena memang dalilnya tertulis. Bagaimana mungkin kita mau menghalang-halangi orang Kristen yang berbicara menggunakan dalil tertulis? Dalilnya tertulis begitu, 2 dalil. Pertama kitab Kejadian pasal ke-5 nomor 3, yang kedua Roma pasal 1 nomor 3. Apa yang mau kita bahas lagi? Nah, tapi saya sarankan buat umat Kristen yang mungkin tidak sepakat dengan Pak Pendeta Luga Tambunan atau dia menggelari nabi dengan gelar nabi, nabi Kristen ini, maka yang saya butuhkan harusnya adalah profesor atau doktor maka menguasai bahasa Yunani. Untuk menggugurkan Bang Luga Tambunan, dia berani mengkritisi Roma pasal 1 nomor 3, Kejadian 5 pasal 3, Kejadian pasal 5 nomor 3. Karena kalau masih dikatakan itu ayat yang benar, ya Bang Luga betul dengan doktrinnya. Kenapa? Yang dikatakan anak Allah, apa? Anak Allah apa? Masa anak tiri? Masa anak angkat? Ya pasti anak kandung dong. Benar nggak Bang Luga? Benar nggak Bang Luga Tambunan? Nah, kecuali orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu bukan anak kandungnya Bapa, tapi anak angkat atau anak tiri. Itu bukan berani tidak mengatakan hal itu. Ini suatu kejujuran dari Bang Luga Tambunan, karena ini konsekuensi dari kitab suci dia. Ini suatu. Nah, jadi kalau seandainya Bang Luga Tambunan ini justru dia mengatakan Yesus anak tiri Bapa, justru dia mengingkari doktrin dia. Karena bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan anak tiri dari Tuhan tertentu. Makanya teman-teman, kita melihat Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya wajar, karena memang bapak kandungnya ternyata menurut perspektif Bang Luga Tambunan. Kemudian, kenapa kemudian kita heran dengan doktrinnya orang Kristen? Bukankah memang sudah dikatakan dalam kitab Kejadian menurut terjemahan yang kita dapatkan bahwa marilah kita, ada kita yang dimaknai bukan dalam makna jamak takzim walau kita di dalam perspektif orang Yahudi itu adalah plural of majesty. Tapi karena orang Kristen ini memiliki Roh Kudus sendiri, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan menurut mereka yang mereka memimpin mereka itu menjelaskan bahwa Kejadian itu, kitab Kejadian itu menjelaskan bahwa Tuhan itu jamak. Itu diimani oleh semua Kristen. Coba tanya saja. Coba kalau kita tunjuk Tuhan itu cuma satu-satunya, teman-teman, mereka kan bantah dengan dalil bahwa marilah kita. Ada banyak Tuhan di situ. Ada banyak, makanya Trinitas itu muncul dari dasar ayat itu. Bagaimana mungkin kita, teman-teman, bisa membantah orang Kristen dengan kitabnya? Kecuali dengan perkataan para nabi dalam kitab tersebut, ya. Tapi kalau dengan kitabnya, secara tekstual, itu tertulis. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata yang sama, Bemot dan Selem digunakan dalam Kejadian pasal ke-5 nomor 3. Di mana itu merujuk kepada Set yang sejenis dengan bapaknya, yaitu Adam. Maka tentu akhirnya kita paham wajar orang Kristen menuhankan manusia karena ternyata marilah kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Ternyata manusia ini menurut doktrin Kristen, menurut kitab sucinya itu persis mirip dengan Tuhan. Makanya ada Tuhan yang bernama Yesus, persis seperti laki-laki. Maka kalau seandainya Bang Luga ini dia nggak bisa dibantah. Karena apa? Marilah kita menciptakan manusia. Saya sebagai perempuan itu adalah manusia. Masa cuma ada Tuhan yang laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Di situ marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ada kita di situ.
Jadi kalau kitanya hanya laki-laki, maka ini kontradiksi. Apakah kita perempuan bukan manusia? Tapi ketika manusia, perempuan juga manusia, maka wajarlah Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus itu punya sel telur. Kenapa begitu? Ya karena kita ini segambar serupa Tuhan menurut doktrinnya orang Kristen. Maka Bang Luga ini termasuk yang berdamai dengan doktrinnya, jujur dengan doktrinnya. Orang Kristen kebanyakan itu membantah sendiri doktrinnya ketika mereka berkata bahwa marilah kita membuat manusia segambar serupa kita. Loh, kalau begitu apakah manusia itu laki-laki? Oh iya, berarti Tuhan laki-laki, betul. Tapi kalau kita tanya bagaimana dengan kami perempuan? Maka orang Kristen yang tidak memiliki doktrin seperti Bang Luga itu kebingungan menjawab. Iya juga ya, masa Tuhan punya tete? Emang ada Tuhan perspektif perempuan? Makanya dulu itu teman-teman, ada yang namanya Theotokos atau aliran Kolorodians, ya, yang memiliki pemahaman bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Nah, tapi kemudian Bang Luga ini dia adalah orang yang tidak memahami bahwa Bunda Maria itu adalah setingkat Theos. Kenapa? Karena ada yang ternyata lebih layak dikatakan setingkat Theos. Siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus selama ini tidak ada yang bisa menginterpretasikan, teman-teman. Tapi ketika Roh Kudus sendiri adalah Allah juga, dan mereka adalah pribadi yang berbeda tapi sama secara esensi, maka ini lebih tepat menurut pendapat Bang Luga ini lebih terkorelasi dengan ayat tertulis di Bible. Kecuali orang Kristen yang paham bahasa Yunani dan bahasa Ibrani membantah ayatnya. Berkata kepada Bang Luga, Luga sebenarnya tekstual itu nggak gitu, itu salah. Nah jadi yang bisa menghadapi Luga Tambunan ini adalah profesor, doktor dari segi linguistik. Bukan profesor atau doktor teologi lagi. Karena kalau diuji teologinya, teologi Trinitas itu akan banyak bantahannya dalam Bible. Teologi Sabellius akan banyak bantahannya dalam Bible. Tapi ketika teologi Lugaisme ini, saya katakan ini Lugaisme ya. Karena kalau dulu ajaran Oneness itu Sabellius. Kalau ajaran Marcionisme dari Marcion. Ajaran dari Arius itu Arianisme, itu Arius. Ajaran Tritunggal ini dari Tertullianus. Walaupun tidak dikatakan Tertullianisme. Tapi ajaran bahwa doktrin tiga pribadi ini maksudnya anak sebagai anak kandung dari dua pasangan Bapa dan Roh Kudus sebagai perempuan ini menunjukkan keadilan pada akhirnya. Kenapa? Kesetaraan gender di sini masuk. Roh Kudus sebagai perempuan itu pada akhirnya membuat manusia berpikir, ini baru tepat, ini baru komplit. Perempuan dilibatkan di sini. Cocok, marilah kita itu. Maka doktrin Luga Tambunan ini lebih tinggi daripada doktrin Kristen manapun, lebih tepat dan lebih manusiawi gitu. Ya. Nah, jadi walaupun di Islam ini tidak tepat. Islam ini jadi ya Bang Luga boleh record ini sebagai kalau kita bicara ontologis Bang Luga itu dibenarkan. Kenapa? Ontologis itu kan artinya keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Kalau keadaan Yesus sebagai anak Theos, anak Tuhan, itu adalah anak angkat, maka dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Tapi kalau diakui dia memiliki esensi keilahian, dia harus menjadi anak kandung. Karena Sofiatul pun pernah berkata seperti itu. Sofiatul, salah satu apologet kebanggaan umat Kristen, pernah berkata, apakah anak kamu adalah manusia? Iya. Ya sama seperti itu. Maka Yesus sebagai Theos, anak Theos, karena sejenis dia. Kecuali dia anak tiri atau anak angkat. Maka inilah umat Kristen harus berdamai seperti Luga Tambunan dengan doktrinnya. Yang kita butuhkan kejujuran sebenarnya. Kita nggak butuh orang pintar, tapi kejujuran. Nah, ketika kita sudah tahu doktrinnya Bang Luga Tambunan, didukung oleh kitab sucinya, didukung oleh penalaran Kristen sendiri, maka kita masuk di sini sebagai umat Islam. Oke, boleh saya dakwah Bang Luga sedikit? Lanjut. Teman-teman Muslim, sebagai seorang muslimah, tentu kita tidak menerima doktrin Bang Luga. Kenapa? Bang Luga itu dia punya literasi Bible sebagai panduan berkeyakinannya. Maka secara Bible dia ada dibenarkan. Dalilnya ada. Kitab Kejadian tadi ada 2 ayat. Kitab Kejadian di pasal 1 ya. Kitab Kejadian pasal ke-5 nomor 3 dan Kitab Kejadian pasal 1 nomor 26. Nah, mungkin ajaran Bang Luga ini sekarang di anatema. Sama seperti ajaran dulu Athanasius yang pernah diterima lalu di anatema selama 20 tahun. Bang Luga ini mungkin saat ini di anatema. Dia dibenci oleh Kristen mainstream karena dia sendiri mungkin seperti Sabellius yang mempertahankan ajarannya, kemudian diimani oleh Mikana CS dan Joshua Teu. Dulu ajaran ini pertama-tama di anatema, ada konsili. Maka perlu konsili lagi untuk menghadapi Bang Luga. Ya, kita berharap ya Katolik dan Protestan membuat konsili lagi untuk menghadapi aliran yang dibawa Bang Luga. Atau saya kasih namanya Lugaisme. Ya, di mana doktrinnya Trinitas itu adalah Bapa, suami dari Roh Kudus yang punya anak kandung bernama Yesus. Ini Trinitas Theos setara, sejenis mereka. Nggak bisa dibantah lagi sejenis. Dan ini emansipasi wanita di sini terdengar. Ini denom baru. Tapi secara Bible ini betul. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi Bang Luga Tambunan adalah orang yang
bisa dibenarkan secara dalil. Maka kami umat Islam tidak bisa membantah. Saya mengaku kalah. Saya mengaku gagal sebagai seorang apologet kalau berhadapan dengan Bang Luga. Ya, hanya profesor dan doktor dari bahasa Yunani dan Ibrani lah yang mampu melawan Bang Luga, dan itu mungkin Ustadz Abdul Somad pun gak akan mampu melawan Bang Luga. Termasuk syekh atau ulama sekelas Imam Syafi'i. Saya yakin sekali andai Imam Syafi'i hidup pada zaman ini, maka beliau akan mundur menghadapi Bang Luga. Dr. Zakir Naik gak akan sanggup melawan beliau ini ya. Jadi seperti itu. Silakan Bang Luga Tambunan. Paparan saya tadi itu adalah bentuk kejujuran dari hati yang paling dalam. Silakan. Itu bentuk kejujuran dari hati yang paling dalam. Iya. Melihat gini Uni Rifa ya, kita kan ngomong jujur nih ya. Kita ngomong dari hati. Intimidasi pendeta. Teman-teman Kristen saya ini, mereka tuh karena takut dikucil. Bahkan Erastus sendiri ketika dia bermimpi bertemu Roh Kudus yang adalah wanita, dia sendiri menyangkali dalam videonya, saya nggak mau percaya itu, padahal itu. Nah, Erastus sendiri menyangkali mimpinya di depan jemaatnya karena dia takut kehilangan jemaat. Tapi kalau saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, saya hanya takut kepada Tuhan. Mau kehilangan umat sekalipun ya memang seorang takut. Makanya saya percaya dengan apa yang saya dapat memandang orang. Nah, kalau di luar sana dia masih punya kekayaan, dia masih takut kehilangan istri, kehilangan anak-anak. Tapi kalau saya, Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, dia harus mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Makanya saya merasa sangat yakin dengan doktrin ini, dan saya sudah mempraktekkan hampir 200 kali debat dengan Oneness. Orang Oneness sekarang saya lihat hampir bubar gara-gara statement ini. Tapi ketika saya memakai cara yang dulu tritunggal standar, itu susahnya bukan main ya, gitu loh. Saya berdoa gitu caranya melawan Oneness ini ya, tetapi saya seperti pakai cara ini benar-benar rata sama tanah. Makanya kerjaan saya setiap hari ketawa, dan saya melihat teman-teman saya juga makin banyak yang bergabung dengan gereja King of King. Jadi saya sangat pede dengan apa yang Tuhan katakan. Saat ini saya lebih dari 15 tahun yang lalu, dan saya pun lebih enteng, lebih damai dengan statement yang baru ini. Ini tidak bisa dilawan oleh umat Kristen. Karena bagaimana? Secara senioritas The King Hadas yang mereka bangga-bangga. Jadi saya siksa kan. Bang Luga, jadi, sinyalnya bermasalah. Sampai hari ini yang bisa melawan saya. Ya, jadi sampai hari ini belum ada satu pendeta pun kecuali bocil-bocil. Jadi belum ada yang bisa melawan doktrin. Jaringan mau Bang Luga. Itu yang akan membuat saya menggenapi semua mimpi saya. Saya rasa itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang bagaimana umat Islam mau membantah Bang Luga Tambunan? Memang dari zaman dahulu teman-teman, sejak kemunculan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus, banyak pribadi-pribadi yang menganggap diri mereka itu dijamah oleh roh Tuhan, mengklaim bertemu dengan Tuhan mereka. Apakah kita sebagai seorang muslimah itu tidak bertoleransi kepada mereka? Kita harus toleransi. Toleransi kita adalah tidak melibatkan mereka dalam urusan kita yang tidak mengganggu mereka, tidak melibatkan diri dalam urusan mereka yang tidak mengganggu kita. Nah, apa dasar Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka yang menolak, orang kafara, menutup diri. Maaf ya Bang Luga termasuk yang menutup diri dari ajaran Islam, tapi itu tidak masalah karena la ikraha fiddin. Maka sama saja bagi mereka diberi petunjuk dan tidak diberi petunjuk, mereka tidak akan beriman karena iman itu pilihan, surga itu pilihan. Jadi buat apa kita para pendialog Islam ini membuang energi untuk membantah Bang Luga? Apa alasan kita membantah Bang Luga? Orang dia punya kitab suci semua tertulis di kitabnya. Kejadian pasal ke-5 nomor 3, Roma pasal 1 nomor 3. Dan Lukas pasal 3:23 dikatakan menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf. Itu kan cuma anggapan orang. Ternyata di ayat lain dia adalah dari Roh Kudus. Lalu apakah kita sebagai seorang pendakwa pendiskusi lintas agama ini akan berbantah-bantahan dengan Bang Luga? Tentu tidak. Kenapa? Karena kenapa Rasulullah kita melarang kita mendebat Bang Luga? Justru kita akan diberikan rumah di pinggir surga kalau kita berhenti berdebat dengan Bang Luga. Maka apa yang kita lakukan? Mari kita promosikan ajaran Bang Luga ini kepada kawan-kawan Kristen yang lain. Supaya apa? Pertama, bisa jadi di Kristen itu memang Bang Luga ini yang paling benar. Maka pada akhirnya menurut perspektif Kristen, teman-teman Kristen yang selama ini sesat dan bidat bisa diselamatkan dengan Bang Luga ini. Lugaisme ini jangan-jangan ajaran yang betul-betul benar, karena semakin lama ajaran itu semakin baru datang, semakin betul. Contoh, Yesus ketika datang ke dunia, apakah dia membawa ajaran Trinitarian? Tidak.
200 tahun kemudian baru muncul Trinitarian. Ternyata itu lebih benar menurut orang Kristen. Mereka memilih begitu. Kita bantu saja mereka gitu loh. Kemudian muncul ajaran Protestan. Apakah kemudian menurut orang Protestan lebih benar? Betul, di abad ke-16 walaupun sudah ada Katolik, justru Protestannya dianggap benar. Artinya menurut secara sejarah, secara perspektif, ajaran yang paling baru itu yang paling benar. Contoh, kalian lihat terjemahan yang paling baru itu yang paling benar, bukan terjemahan lama. Maka ketika Bang Luga dengan ideologinya, ya silakan Pak Pendeta Luga, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta. Gini, kalau Edis, kalau RK melawan Uniripa, melawan Bang Juma, itu masih butuh waktu 7.000 tahun lagi baru, itu pun belum tentu menang. 7.000 tahun lagi. 7.000 tahun lagi belum tentu menang melawan Islam. Makanya saya bilang kepada Edis dan seluruh pasukannya, lu jangan lawan gua. Lu lawan gua, lu sendiri yang susah. Sampai hari ini, jangankan mau ada janji dapat 7.000 tahun kemudian lagi, kalian belum tentu bisa melawan Bang Juma dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi karena mereka ini kepala batu, dan memang mereka ini mau ke neraka, ya saya silakan, saya juga udah ikhlas kalau mereka ke neraka. Itu aja dari saya, cukup. Allah, memang kita ini ternyata kalau betul-betul sudah berdamai dengan perbedaan, yang ada tuh kita bertoleransi, maka ternyata dialog lintas agama ini bisa menjadikan kita harmonis hidup kita dengan orang Kristen. Contoh saya dengan Bang Luga, sudah berapa lama sejak kami dulu sekitar 5 tahun yang lalu berdebat hebat di grup WhatsApp. Akhirnya yang terjadi apa? Justru kami saling mensupport. Bang Luga mensupport saya sebagai pendakwah, saya mensupport dia sebagai pendeta. Ternyata kalau kita jujur dalam berdialektika, teman-teman, dan berdamai dengan doktrin kita dan tidak membantah doktrin kita dan kitab suci kita, yang terjadi justru hidup kita dalam dialog lintas agama harmonis. Kita bisa bahagia. Maka di sini saya membuktikan salah satu dakwah bil hikmah itu dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Ternyata itu betul-betul kalau diimplementasikan akan menjadi asbab dunia ini damai dan tentram. Contoh, tidak ada penghujatan yang dilakukan Bang Luga. Kenapa? Karena kita tidak membantahi kitab sucinya yang memang tertulis begitu. Jadi yang ada adalah kita dan Bang Luga sama-sama menjalankan agama masing-masing. Dia menginjili, saya berdakwah. Siapa yang memilih nanti ikut saya atau Bang Luga itu pilihan masing-masing. Maka yang terjadi adalah kedamaian. Kalau kita bisa seperti ini. Tapi kalau kita bertemu dengan Edis misalnya, Edis menuduh Nabi Muhammad rob, kita tidak mengimani itu. Maka yang terjadi debat kusir, kita bilang tidak, dia paksakan iya. Sama. Kalau Edis bilang misalnya, Yesus bukan Tuhan. Karena Edis pernah bilang begitu. Cuman karena dia lagi butuh kolekte, dia terpaksa mungkin ya, dia harus mengikuti apa yang dia ingkari, yaitu menuhankan Yesus. Karena memang dulu, waktu dia debat dengan Jonathan Handar, dia sudah akui, Yesus itu lebih tepatnya dipanggil Tuhan. Makanya dia capek menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad. Karena memang setara menurut dia. Lebih ngerinya gara-gara butuh kolekte, akhirnya Edis menyetarakan Nabi Muhammad dengan Bapa. Saking inginnya menyerang agama Islam. Apa yang kita dapatkan dari diskusi dengan Edis? Pertengkaran, kemarahan, pertikaian, pertentangan, merusak peradaban, merusak keutuhan NKRI. Maka bisa kita lihat di sini, mana yang kalau memang Roh Kudus itu ada, maksudnya Tuhan masuk ke dalam badan seseorang menjadi asbab perdamaian, Lugalah orangnya. Kenapa? Karena Bang Luga Tambunan mampu mendamaikan antara umat Islam dengan Kristen, dengan teologinya yang kita juga berdamai. Tapi Edis membuat kerusakan, pertentangan, kemarahan. Maka mungkinkah ini roh Tuhan? Tentu ini roh iblis. Kecuali diakui bahwa Tuhan sama iblis nggak ada beda. Tapi kalau Bang Luga Tambunan, yang ada adalah kita sama-sama saling menghormati. Saya menghormati dia sebagai pendeta dengan doktrinnya yang tak terbantahkan. Dia menghargai saya sebagai calon pendakwah. Yang karena prodi saya adalah komunikasi penyiar Islam semester akhir lagi bikin skripsi ini. Jadi kalau seperti ini maka saya umat Islam akan, kalau ada umat, jangan-jangan umat Islam banyak yang pindah Kristen kalau melihat Bang Luga ini. Kenapa? Kalau melihat Bang Luga, penjelasannya masuk akal, tidak bertentangan dengan dalilnya. Trinitas, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini adalah simbolisasi keluarga. Secara filosofi ini identik dengan manusia yang punya keluarga. Ada bapak, ibu, dan anak. Coba, bapak, kalian tahu segitiga? Segitiga itu begini ya, seret, turun ke bawah. Bapak, ibu menghasilkan anak. Father is not Holy Ghost is not Son. Nah, ini filosofi keluarga. Kemudian filosofi wanita. Roh Kudus diakui sebagai gender yang feminim, memiliki sperma sel telur dibuahi bapak yang punya sel telur, tapi secara biologik ya, karena ini kan transenden. Maka ternyata menghasilkan anak yang adalah dua dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Maka ketika Tuhan yang punya dua dimensi ini 100% Tuhan 100% manusia ini tentu dihasilkan dari
Sisi kemanusiaan yaitu Bapa yang punya sel telur, dan sisi kerohanian yaitu Roh Kudus yang adalah perempuan. Di mana memang pada dasarnya laki-laki itu yang menghidupkan jiwanya adalah perempuan dengan keruhnya perempuan. Ini ajaran Lugaisme ini filosofinya tuh tinggi sekali, saudara-saudara. Ini keren banget loh. Ini harus diangkat, Bang Luga. Bang Luga harus bikin buku, Bang Luga. Ajaran Lugaisme ini ajaran yang secara filosofi itu tinggi banget. Ajaran yang Gini, dikit-dikit Bang. Dikit ini. Boleh saya sedikit bernarasi? Uni, boleh ya? Tapi oke, boleh kita banggakan ini ya, menurut Uni, kita banggakan juga bahwa pemahaman itu mantap menurut Bang Uni ya. Tetapi apa yang dipahami oleh Bang Luga saudara kita ini tentu sangat jelas itu bertentangan dengan apa yang kita ajarkan di Al-Quran, yang kita pahami di Al-Quran. Bahwasanya, ya benar, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ikhlas ayat 194, Qul huwallahu ahad, ya kan, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun setara dengan dia. Jadi kalau kita komparasi ke Perjanjian Lama di Keluaran 9:14 itu katakan Allah berfirman bahwanya tidak ada yang seperti aku, Allah di seluruh bumi. Jadi kita komparasi Al-Quran ke ini mirip dia ini ya. Tidak ada identik gitu. Jadi ya bolehlah kita nanti saya akan jelaskan itu, Bang. Iya, saya akan jelaskan itu nanti. Pertama, Bang Farid, saya bersandar kepada hadis Rasulullah SAW. Ya, saya bersandar kepada hadis Rasulullah SAW, di mana kita dilarang untuk bertanya tentang Tuhan kepada ahli kitab. Mohon maaf ya, saya sedang tidak menghalangi kita berdakwah dalam dialog lintas iman ya, tapi saya tentu berprogres dan berproses ketika belajar, karena ilmu itu kan luas. Semakin kita dalami, semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Maka saya bersandar dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2488. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak bercampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Ya, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mau menjual dengan harga murah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat Al-Quran dan hadis ini? Bahwa sebenarnya kita tidak perlu bertanya tentang keesaan Allah, tentang Allah kepada ahli kitab. Kenapa? Karena dalam paradigma Islam, Bang Farid, izin saya menambahkan, perspektif Islam terkait kitab sucinya umat Kristiani itu adalah kitab yang telah bercampur antara firman Tuhan yang diwariskan secara lisan dengan metode hafalan orang Yahudi bercampur dengan karangan manusia kemudian. Maka kita dalam ketauhidan tidak perlu kitab lain untuk menjelaskan Al-Quran dan ketauhidan Allah. Nah, dalil kita cukup kuat. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Jelas, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Hanya 4 ayat ini saja itu mampu menjelaskan esensi Allah, dan esensi ini tak bertentangan dengan akal, tak dengan hati nurani. Allahu ahad, Allah satu. Secara naluriah manusia, bukti bahwa orang Kristen itu menolak Tuhan banyak dengan adanya konsep Tritunggal. Dia akui Tuhan satu, penjelasannya yang berbeda bahwa satu sama dengan 3 pribadi. Nah, dalam perspektif kita secara hakikat, apa yang mereka ucapkan Tuhan satu tapi 3, ini adalah kemunafikan. Mohon maaf Bang Luga ya, munafik itu membantah statement awal. Dia bilang Tuhan satu tapi pada asalnya 3. Tapi kalau Luga Tambunan ini, yang dia maksud satu itu bisa jadi adalah esensi, hakikat. Nah, manusia itu hakikatnya satu, yaitu apa? Ciptaan Allah. Maka kalau Theos itu hakikatnya satu pencipta, Luga Tambunan bisa jadi memahami bahwa 3 pribadi ini satu hakikat, tapi 3 pribadi yang berbeda. Sama, saya, Bang Dalbo, dan Bang Erwin satu hakikat, tapi kita 3 pribadi yang berbeda. Nah, kalau Luga Tambunan ini menguasai doktrinnya seperti itu, 3 pribadi ini maksudnya satu hakikat, hakikat Bapa, hakikat Roh Kudus, dan hakikat Anak setara sebagai Theos, karena memang sejenis, maka dia benar secara doktrin dia. Tapi tidak dibenarkan dalam Islam, karena ini masuk dalam syirik, menyekutukan Tuhan. Nah, makanya saya komparasi, Bang Farid. Saya sebagai calon pendakwah dari Prodi Komunikasi Penyiar Islam harus membuatkan perbedaan ini secara nyata supaya kita tidak debat kusir dengan orang-orang yang seperti Bang Luga Tambunan. Kenapa dengan Kristen lain kita debat kusir? Karena mereka penipu. Mereka kayak Bang Luga. Bang Luga jujur. Kalau Kristen lain banyak menipu, dia bilang Roh Kudus apa? Roh Kudus itu namanya siapa? Bingung. Bingung mereka menjelaskan. Kenapa? Mereka tidak punya konsep seperti Bang Luga yang berdamai dengan doktrinnya. Nah, ada lagi orang yang berdamai dengan doktrin sebenarnya oneness. Oneness itu dengan doktrinnya sebenarnya dia berdamai. Contoh, mereka percaya bahwa Tuhan itu satu.
maka mereka tidak mungkin menerima Trinitas sebagai konsep ketuhanan. Karena yang disebut dengan Esa artinya satu. Artinya mereka sudah berdamai dengan kenyataan bahwa Tuhan itu satu. Tapi karena di dalam kitabnya tertulis bahwa Tuhan itu menurut mereka bernama Yesus, karena secara terjemahan tertulis begitu, maka mereka mau tak mau harus menerima bahwa Yesus itu adalah manusia yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, yang adalah Bapa sendiri. Maka Yesus adalah Bapa. Maka orang wadas ini juga nggak bisa kita debat. Kenapa? Ya dalil di kitabnya ada kok. Pada mulanya Firman, Firman bersama Theos, Firman adalah Allah, Firman adalah Yesus. Maka pada mulanya Yesus, Yesus bersama Allah, Yesus adalah Allah Bapa. Loh, bagaimana kita mau membantah? Tapi di Islam ini salah. Dengar teman-teman jangan salah paham. Dengarkan pendapat saya. Dalam doktrin mereka, mereka mengikuti kitabnya. Artinya apa yang doktrin mereka adakan itu ada dalilnya di kitab mereka. Itu kenapa kitab mereka dikatakan bercampur oleh Nabi Muhammad. Ada pandangan manusia yang bercampur dengan kitab suci yang dengan firman Tuhan. Nah, maka Bang Farid tadi mengcompare lagi bahwa di kitab mereka tertulis bahwa Tuhan, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Dengan siapa kalian hendak menyetarakan aku sehingga kami sama? Itulah kalau kita lihat sejajar dengan Al-Quran, maka inilah yang disebut dengan firman Tuhan perspektif Al-Quran. Kenapa? Karena keselarasannya dengan Al-Quran. Parameter kita menilai mana firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, itu adalah Al-Quran. Kalau Bang Luga Tambunan dia nggak percaya Al-Quran, maka dia tidak punya alat untuk membedakan mana kaca, mana berlian. Menurut dia, yang di dalam karung, kalau kita anggap Bible adalah satu karung informasi, ya, saya analogikan begitu biar gampang dipahami. Bang Luga Tambunan mendapatkan satu karung informasi. Dalam karung itu, Bang Luga percaya bahwa itu semuanya berlian. Maka dia akan memuliakan berlian itu. Tapi karena kita mendapatkan satu karung dan kita harus selidiki, maka kita harus punya alat uji, mana berlian, mana kaca. Alat uji ini adalah Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran, itulah firman Tuhan yang bercampur dengan karangan manusia. Mana salah satu diksi-diksi yang sama dengan Al-Quran? Bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh dalam kitab Mazmur. Maka ternyata ada di Al-Quran. Maka kita bisa katakan, ya itu sejalan dengan firman Tuhan. Maka ketika Yesus berkata, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Maka ketika Yesus berkata, Tuhan itu Echad, maknanya satu-satunya, satu, tidak ada yang lain. Itu sejalan dengan Qul Huwallahu Ahad. Maka ketika kita selaraskan ini, maka kita punya alat ujinya. Oh, ini yang berlian, kita singkirkan. Maka ini yang bukan berlian, kita singkirkan. Tapi Bang Luga, dia berbeda dengan kita. Kita Islam, dia Kristen. Kitab sucinya adalah Bible, kitab suci kita Al-Quran. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan Bang Luga salah dalam doktrin dia. Kenapa? Mau tidak mau kita harus lihat kitab sucinya begitu. Kenapa? Al-Quran sudah kasih tahu. Nabi Muhammad sudah kasih tahu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kitabnya telah bercampur. Ini kita berdamai dengan kenyataan. Maka kalau dialog lintas agama bisa jujur seperti ini, bisa berdamai seperti ini. Yang ada adalah kita mencerminkan pribadi bangsa yang bersiap dengan perbedaan. Maka ilmu yang akan kita tampilkan bukan lagi debat kusir. Tuhanmu, kita melulu bertanya, Tuhanmu adalah Roh Kudus, Tuhanmu Bapa, Tuhanmu Anak. Loh, mereka punya doktrin, guys. Apa doktrinnya? Bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu. Mana dalilnya? Marilah kita. Kita itu kan banyak. Kenapa mereka percaya seperti itu? Karena mereka cuma dapat terjemahan. Kecuali ada doktor dan profesor yang mengatakan bahwa kita itu maksudnya plural of majesty. Apakah Luga akan bisa terima itu? Kristen lain bisa terima itu? Tidak, karena mereka cuma dapat terjemahan. Mereka tidak dapat tafsiran. Kalau Yahudi memaknai itu adalah plural of majesty. Ya, plural of majesty. Maka kalau orang Yahudi memaknai, mereka menafsir, karena mereka tidak terima kata kita itu maksudnya Tuhan banyak. Tapi Tuhan seperti Allah berkata, Nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kita menggunakan kaidah linguistik. Orang Kristen bagaimana mau menggunakan kaidah linguistik? Kan teman-teman kita Kristen ini kitab sucinya kan terjemahan. Maka tentu mereka memahami terjemahan. Contoh, kenapa muncul Santo Jerome? Santo Jerome itu adalah penterjemah kitab suci dari kitab tekstual berbahasa Ibrani kepada Vulgata bahasa Latin. Teman-teman tahu tidak? Santo Jerome ini, Santo ini kan orang suci ini. Di agama mereka itu Santo. Jerome ini menerjemahkan kata kren, kalau nggak salah ke kron ya. Artinya itu kayak Musa itu turun dari gunung mukanya bercahaya. Karena kesalahan terjemahan, Jerome menulis Musa bertanduk. Maka muncullah Michelangelo membuat patung Musa bertanduk. Kalau kalian searching ada itu. Berapa tahun lamanya orang Kristen yang berpatokan kepada Jerome mengimani Musa punya tanduk seperti Lucifer. Kalian tahu itu? Betapa terjemahan itu merubah doktrin, kawan-kawan. Betapa terjemahan itu merubah pemahaman tentang agama. Bang Luga Tambunan, dia sudah berdamai dengan terjemahan. Dia tidak peduli mau ada kesalahan tekstual kayak kata Yonatan Purnomo. Yang penting dia sudah meyakini bahwa Bible terjemahan baru itu tidak salah. Benar Bang Luga? Uni, Ya, saya kasih Bang. sedikit tanggapan gini, Uni. Silakan. Kalau kita benar-benar memahami Alkitab, terjemahan itu hanya bantahan tentang terjemahan itu hanya sampah.
kalau kita sudah benar-benar memahami isi Alkitab. Karena begini, misalnya, kalau memang itu terjemahan yang salah, lalu Uniripa ini kenapa dia jadi perempuan? Hanya dari mana? Kalaupun itu terjemahan. Karena Tuhan itu jelas dikatakan, manusia menurut rupanya. Itu tidak butuh mau terjemahan asli, mau hantu belau, itu tidak akan mempengaruhi. Kita tidak tebal digoncang sama terjemahan seperti Yohanes, itu langsung mengatakan itu terjemahannya salah. Saya ketawa karena Alkitab itu kan punya rentetan-rentetan jurus kemana-mana. Jadi kalau satu di sini, yang lain meneguhkan, ribuan meneguhkan. Jadi kita terlalu kuat untuk digoncangkan. Jadi ya, Bang Luga, itu namanya interpretasi, Bang Luga. Kalau misalnya kan untuk membuktikan sesuatu itu kan nggak harus terjemahan. Kita lihat hasilnya, kita lihat kejadiannya, kita lihat mujizatnya, kita lihat banyak hal untuk membuktikan itu tidak salah terjemahan. Tapi karena saya sudah terlalu banyak alasan untuk membantah itu bahwa itu terjemahan salah, jadi saya tidak terlalu menggubris. Makanya saya tidak mau diajak bertema-tema seperti itu. Itu tema-tema yang nggak penting menurut saya. Tema-tema yang nggak penting. Kejadian 1 tema 1 kejadian 1 ayat 7, perempuan dan laki-laki kita cek, oh benar ada Uniripa cewek, berarti udah benar, udah nggak perlu capek nanti kita kalau gitu. Saya capek debat. Menjawab. Ya, saya nggak mau berdebat sama makanya begini Uniripa, kalau saya berdebat saya lihat tema. Apakah Alkitab firman Tuhan? Enggak, saya nggak mau tema itu. Apakah ini salah teks? Saya nggak mau. Ini terjemahan asli? Enggak. Saya hanya mau tema di ketuhanan Yesus. Kalau tema ketuhanan Yesus itu kena semuanya, terjemahan juga kebanting di situ. Jadi, menurut saya ya, saya sudah terlalu aman. Saya sekarang udah duduk di singgasana ini. Nah, saran saya kepada teman-teman Edis, bergabunglah dengan gereja King of King biar kau nggak masuk neraka. Karena saya ini utusan Tuhan. Dengan saya supaya tidak terlalu banyak nanti keributan, nanti terjadi penistaan, terjadi penghujatan. Kalau saya kan Uniripa mana pernah sih saya ribut, iya kan? Paling kita habis debat ngopi-ngopi, makan-makan, coba lihat. Kemarin aja saya diundang, saya sama Ustadz Ipung habis diundang, saya dikasih 1,6 juta, ya udah saya makan mie ayam lah, makan minum kopi sama teman-teman. Jadi nggak perlu ribut sebenarnya perdebatan itu, tetapi karena ada orang-orang seperti si Edis. Saya tidak menyalahkan orang Islam loh. Edis ini dan kawan-kawan ini lah biang keroknya, bikin ribut mulu. Kurang ajar emang anak satu nih. Udah itu jadi saya. Makasih Bang Luga. Jadi benerlah ternyata ada manfaat dialektika lintas iman di TikTok ini. Kalau kita bisa menggunakan kaidah Islam yang benar itu, janganlah berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Dan bahkan dalam Islam, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirum la yu'minun, itu saya pegang kuat sekarang. Makanya saya kalau bertemu dengan Bang Luga itu, justru saya akan menjadikan dia narasumber. Narasumber apa? Untuk meluruskan orang-orang Kristen yang menurut dia salah. Karena bagaimanapun juga memang Kristen itu dari hasil konsili, teman-teman. Teman-teman nggak bisa menghindar. Aliran Arius itu di awal-awal abad pertama itu. Sabellius itu di tahun 300-an. Nggak bisa dikatakan mereka juga salah. Mereka punya dalilnya. Mereka punya dalilnya. Kecuali mereka mau mengakui bahwa kitab di mereka itu kontradiksi satu sama lain. Kalau Bang Luga dia gampang menjelaskan. Misalnya, dia mendapatkan pertanyaan, bagaimana Luga kamu katakan Roh Kudus itu perempuan? Itu dalilnya itu apa? Ya ada dalilnya apa? Buktinya Yesus tidak pernah mengklaim bahwa ibunya yang Maria itu adalah ibu kandungnya. Waktu Maria datang, murid-murid Yesus berkata, itu orang tuamu. Apa kata Yesus? Mana orang tuaku? Mana saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih ke perspektif rohani. Maka Bang Luga ini kalau dalam ayatnya itu benar. Apakah pernah Yesus memanggil ibunya dengan ibu? Coba baca teks aslinya, woman. Inilah bukti. Saya dulu bingung. Waktu Yesus hilang umur 12 tahun, saya pikir Yesus ini anak durhaka. Tapi kita harus hargai orang Kristen ini, nggak mungkin Tuhannya durhaka. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Kenapa ketika Maria itu kehilangan Yesus 3 hari 3 malam, sudah capek kelelahan mencari dan bertemu di rumah Tuhan, lalu kenapa ketika Maria berkata, kenapa kau lakukan ini kepada kami anakku? Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan mengapa kau aku harus berada di rumah Bapakku? Justru dia tidak mengatakan Yusuf adalah bapaknya, dia bilang bapaknya itu adalah Tuhan. Dia tidak mengatakan, maaf ibu, aku telah hilang 3 hari kamu kelelahan. Tidak, dia tidak menunjukkan seorang anak yang harus patuh kepada ibu, tapi dia menunjukkan seorang Tuhan yang bicara kepada hambanya. Maka dari sini, Bang Luga ini benar. Kenapa? Karena, ya masa Tuhan patuh kepada hamba? Makanya nggak ada dalil Yesus itu pernah patuh kepada Maria. Gitu. Kalau orang-orang zaman dulu yang Theotokos, yang kolorodializer itu ya, mereka tuh bisa jadi salah menurut Bang Luga. Kenapa? Karena mereka malah mengatakan Maria yang adalah ibu kandung Yesus. Padahal kalau dipikir-pikir ya Bang Luga ini yang lebih tepat. Karena kalau Tuhan itu hanya Bapa Putra Roh Kudus,
Ya berarti ya salah satu keluarga Tuhan ya Roh Kudus. Masa Bapa sama Roh Kudus sama-sama laki-laki berkolaborasi menghasilkan Yesus? Kan nggak mungkin. Dalilnya di situ engkau dikandung dari Roh Kudus, yang mengandung Roh Kudus. Tentu yang mengandung ini kan identik dengan wanita. Maka ketika Bang Luga mengatakan Roh Kudus adalah wanita, ini lebih tepat secara doktrin. Makanya Bang Luga ini telah bersepakat dengan doktrin dia, jujur dengan doktrinnya, nggak mengingkari kayak orang Kristen Tritunggal yang lain. Tapi begini Uni Ripa. Tapi kan masalahnya Pak Nabi kemana? Bentar dia, sinyalnya merkotek dia. Iya, bentar. Tapi begini Uni Ripa, sedikit ya, bukan saya, masih sedikit. Bolehlah kita membenarkan Bang Luga, tapi yang pasti berapa kali saya katakan, dan saya ulangi lagi bahwa Al-Quran membantah apa yang dikatakan bahwa Allah mengambil rupa manusia. Jangan Bang Fari salah paham ke saya. Enggak. Cuma saya. Nah, ini salah satu metode dialektika yang namanya adalah satir. Iya, saya paham, bukan. Cuma saya meluruskan aja apa yang diajarkan oleh Al-Quran gitu ya. Saya bukan membantah mirip, bukan. Al-Quran membantah sendiri, dikatakan bahwa Allah mengambil rupa manusia, kemudian mirip seperti manusia Allah itu. Di surah ayat 11 dikatakan, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan jenis binatang, ternak berpasang-pasangan dan lain sebagainya. Itu dikatakan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak mengenal bahwa Allah itu diserupakan dengan manusia. Karena Allah sendiri dikatakan Al-Quran itu pencipta manusia. Baik laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan. Itu maksud saya Bu Niripa. Bukan saya menyalahkan. Ya saya paham. Bang, kalau dalam Islam itu kita sudah nggak ada lagi ini Bang. Kita sudah final. Surah Al-Ikhlas 4 ayat itu, mau orang Islam yang tidak pernah kuliah sekalipun, mau dia pernah kuliah, intelektualitasnya kurang pun Bang secara IQ, 4 ayat ini nggak sulit dipahami Bang. Kul huwallahu ahad. Tuhan kita itu cuma satu. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, Tuhan kita tidak sama, tidak setara dengan apapun. Dia tempat bergantung, bukan Tuhan yang tergantung. Dia tidak beranak pinak. Saya pikir, mohon maaf ini bukan lagi masalah, maka tidak perlu dibahas. Yang polemik itu ajaran Kristen. Saya hanya membantu orang-orang untuk berdamai dengan doktrinnya di Kristen. Jadi orang Kristen ini orang yang memilih percaya bahwa Bible kitab suci. Loh, kita masa mau larang mereka? Enggak dong. Masa saya mau bilang jangan kamu percaya. Ini sama saja kayak orang saya sukanya warna merah, saya suka warna kuning. Jangan kamu suka warna merah. Ini kan selera. Ini keyakinan. Kita sebagai umat Islam, apakah Rasulullah ketika orang Yahudi masih tetap nggak menerima Rasulullah paksa? Tidaklah, ikrah fiddin. Tapi metode dakwah bil hikmah itu terkadang kita menggunakan satir yang dilakukan oleh para ulama juga. Ketika para ulama seperti Ibnu Rus contoh, justru dia malah bertanya, bukan berarti dia bodoh. Dia bertanya, mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang sulit diangkat? Mungkin nggak itu? Itu pertanyaan paradok omnipoten. Salah satu metode dialektika dalam dakwah yang perlu kita gunakan untuk meminimalisir penghujatan adalah sarkazm atau satir. Salah satunya adalah metode komparasi. Menyamakan, oke, kalau menurut kamu Tuhan kami tidak ada karena tidak pernah terlihat, bagaimana dengan Tuhan Bapakmu dan Roh Kudus? Maka ini namanya adalah mirroring. Atau yang ketiga, metode diskusi lintas agama adalah dengan mengizinkan mereka mengeksplor iman mereka, lalu mempertanyakan, mengkonfirmasi kepada yang lain. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa apa yang mereka gagaskan itu tidak akan pernah final sampai kiamat nanti. Maka apa hikmahnya buat umat Islam di sini? Pertama, agar kita tidak membuang-buang energi untuk debat kusir. Lihatlah lawan diskusi kalian. Kalau nggak bisa diselamatkan lagi, ngapain kalian berusaha untuk mengobati? Biarkan dia memilih, siapkan ambulan, siapkan keranda mayat, tunggu gasi gelap ungu. Jadi kalau sudah tak terselamatkan, ya, kalau sudah tak mampu kita selamatkan, bahkan Rasulullah sendiri saja tak mampu Islamkan pamannya, kata Allah, yang mengislamkan orang itu hidayah itu dari Allah. Nah, jadi gitu, itu yang Bang Farid saya lakukan. Jadi saya mau mengajak umat Islam supaya umat Islam ini yang konsep ketuhanannya sudah final, agar tidak memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang jangankan bahasa Al-Quran, ikhwah, ini kan bahasa langit. Bahasa Indonesia saja mereka belum paham. Yesus sendiri kan mengajarkan dalam Bible itu. Satu pengajaran yang boleh kita ambil dari pengajaran Yesus, kalau boleh dikatakan itu dari Tuhan yang benar. Dia mengatakan, jangan memberi barang yang kudus kepada bedua dan juga dogi. Kenapa? Itu akan hanya diacak-acak. Ingat peristiwa Rasulullah berperang. Bolehkah Rasulullah izinkan membawa mushaf Al-Quran ke medan perang? Enggak bisa. Tidak boleh. Supaya tidak dihinakan Al-Quran. Lalu ketika kita bawa Al-Quran kepada orang seperti Bang Luga, Al-Quran hanya akan dijadikan olok-olokan dan pijakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Dakwahnya seperti apa? Ya dengan berdamai dengan perbedaan ini. Maka saya mengatakan, justru kalau ditelaah menggunakan paradigma Kristen, Bang Luga lebih benar daripada yang lain. Kalau kita pakai paradigma Kristen ya, kita masuk ke dalam paradigma Kristen, maka Bang Luga itu lebih benar daripada Kristen yang lain. Dia punya dalilnya.
Yesus itu bukan anak Yusuf, dia anak dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Maka marilah kita ciptakan manusia segambar serupa kita. Loh, saya kan juga manusia ini. Masa Yesus perempuan? Ternyata ada entitas Tuhan yang perempuan. Siapa? Roh Kudus. Loh, kalau tidak, ya sudah bantah dalil itu. Begitu, kurang lebih seperti itu abangku ya. Mohon umat Islam tidak salah paham. Kenapa? Umat Islam terlalu cerdas. Ya, untuk bisa ya. Silakan Bang. Gas aja Uni, gak apa-apa. Ini akun Bang Dalbo ini sama dengan punya Uni juga. Oh, Masya Allah. Jadi maksud saya adalah kadang kita umat Islam, mari kita lihat debat-debat kita itu sudah lagi tidak edukasi, tidak ada manner, metode dan juga matter. Ya, dalam ranah dialektika yang tiga itu harus dipahami. Manner itu apa? Penyampaian. Kenapa saya sering berkata kasar kepada orang Kristen? Karena saya mendebat mereka, kejahilan mereka saya debat. Akhirnya yang jahil itu saya. Ibarat kata seorang profesor mendebat anak kecil yang percaya bahwa awan itu ringan. Anak kecil ke saya bicara, Bu, awan itu ringan loh. Saya tahu karena awan itu berat secara saintifik. Enggak, nak, itu 500 ton beratnya awan itu. Ibu ini botol. Udah tahu awan itu melayang, ringan. Terus saya paksakan ke anak kecil. Siapa yang bodoh sekarang? Saya atau anak kecil itu? Saya yang bodoh. No, yang bodoh saya karena menyalahkan anak kecil, Bang Dalbo. Anak kecil itu memang nggak bisa dikatakan bodoh karena memang mereka anak kecil. Saya katakan anak kecil, kamu salah. Saya marahin dia, kamu bego bodoh. Maka pada saat itu saya sedang memperbodoh diri saya, Bang Dalbo. Saya profesor, ngelawan anak kecil, berharap menang lawan anak kecil. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan, aku kalau berhadapan dengan orang pintar itu bisa kalah. Kalau menghadapi orang jahil orang pintar aku menang. Kalau menghadapi orang jahil aku kalah. Apa filosofi dari itu semua? Bang Luga itu bukan untuk didebat. Bang Luga itu diangkat menjadi contoh dalam dunia ilmu pengetahuan, Bang Dalbo. Kalau kita kasih contoh ke anak-anak, ayo, sini anak yang juara 1, sini. Nah, inilah contoh kalau rajin belajar ya, nak. Siapa yang ranking paling akhir yang sering nggak masuk sekolah? Oh, ini namanya Dalbo. Dalbo sini, Dalbo. Tengok baju berantakan, rambut acak-acakan, mata ada tahi mata. PR bikin nggak, nak? PR bikin nggak, nak? PR bikin nggak, nak? Enggak, kata Bang Dalbo kan. Ini kita jadikan si anak yang, mohon maaf saya pakai nama Bang Dalbo ya, jadi contoh ya, mohon maaf tanpa merendahkan nih. Anak ini kita jadikan contoh. Nah, kalau nggak belajar nanti jadi kayak gini ya. Kita lakukan hal itu. Naikkan gumasa. Naikkan gumasa. Gumasa. Kenapa kamu katakan bahwa Tuhan kamu itu banyak? Jadi saya sudah berdamai. Makanya saya bilang, saya nggak sanggup lawan Bang Luga, nggak sanggup lawan Gumasak, nggak sanggup lawan Bu Darni, nggak sanggup lawan siapa namanya Bang Dalbo yang cewek cantik yang sering kesini, yang rambut keriting, mantan pacar Bang Dalbo, nggak? Itu loh. Siapa yang cantik itu loh, Bang Dalbo. Ibu apa namanya yang rambutnya keriting itu loh. Siapa itu? Kita nggak sanggup. Rasmi ada yang cantik itu. Siapa namanya itu? Aduh. Oh, Manurung. Aduh, yang cantik itu. Manurung ya. Manurung, iya. Caroline. Nggak sanggup saya menghadapi mereka. Ya. Bahkan Mikana pun saya sudah nggak sanggup menghadapi mereka. Nggak terobati, teman-teman. Itu orang-orang yang sudah saya klasifikasikan punya gelang ungu. Iya. Gitulah. Jadi kalau saya justru berdebat dengan mereka, saya menciderai intelektualitas saya gitu. Makanya saya bilang, jadikan mereka narasumber di samping saya. Biarkan mereka diskusi dengan orang Kristen lainnya. Biarkan orang Islam bertanya tentang doktrin mereka. Pada akhirnya apa? Muncullah nanti keselarasan dalam komunal Islam ini ya, bahwa Islam ini ternyata agama yang sangat toleransi. Tapi kalau kita udah tahu mereka, kamu salah penguasa, apalagi kita olok-olok. Saya takut kalau saya menertawakan ketika mereka berkata, Tuhan saya itu ada yang perempuan. Ketika Allah mengatakan bahwa manusia mengatakan Tuhan punya anak, aras itu berguncang karena murka Allah. Kita ketawa. Nah, tapi kita dakwahkan bahwa wahai umat Islam, bersyukurlah kalian menjadi muslim dan muslimah. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang Al-Quran, tidak bertentangan dengan akal, tak bertentangan dengan hati nurani. Semua pengajaran di Al-Quran itu pengajaran yang menjadikan kita setingkat betul-betul manusia. Ya, Bang Heri? Kenapa Bang? Bang Heri, kenapa Bang? Ada apa Bang? Ya, Bang Heri? Pak Heri, selamat malam, Bang. Pagi. Hah? Bang Heri, selamat malam. Bang? Ini penghujat di bawah. Mana lu? Waduh, rumahnya Bang Dalbo ini. Penghujat semua di bawah.